Halo teman-teman pejuang UTBK, bertemu lagi dengan Kak Cynthia dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di video kali ini Kak Cynthia akan membahas materi tentang simpulan. Jadi jangan lupa tonton videonya sampai selesai dan menonton video yang lainnya juga ya teman-teman. Teman-teman, kalau ada sebuah teks pastilah ada sebuah simpulan. Kenapa? Karena simpulan merupakan pendapat akhir yang ada dalam sebuah teks. Simpulan ini harus memuat ide pokok yang ada dalam setiap paragraf. Dengan demikian, untuk membuat simpulan, pembaca harus membaca dan memahami setiap ide pokok yang terdapat dalam setiap paragraf. Pada dasarnya, simpulan dapat kita temukan secara tersirat atau tersurat. Maksudnya apa nih? Kalau tersirat itu biasanya perlu ditelaah lebih dalam. Kalau tersurat dapat kita temukan secara langsung dengan ditandai penggunaan konjungsi. Contohnya adalah konjungsi seperti dengan demikian, berdasarkan hal tersebut, maka, jadi, oleh karena itu. Nah, kalau diakhiri oleh kalimat tersebut, maka simpulannya dapat secara tersurat kita temukan. Jadi, ketika suatu teks terdiri dari beberapa paragraf, maka teman-teman harus menentukan pemaknaan atau ikhtisar dari masing-masing paragraf tersebut. Nah, ada juga nih cara untuk menentukan simpulan dalam suatu paragraf. Teman-teman, ada 3 cara yang dapat digunakan untuk menentukan simpulan. Yang pertama adalah generalisasi, yang kedua adalah analogi, dan yang ketiga adalah kausal. Apa sih ketiganya itu? Oke, kita bahas satu persatu ya. Generalisasi merupakan cara penarikan simpulan dengan menggunakan informasi-informasi khusus yang dapat mewakili keseluruhan informasi yang terdapat dalam suatu teks. Maksudnya, generalisasi ini teman-teman bisa temukan pada kalimat-kalimat penjelas, lalu teman-teman menentukan kalimat utamanya. Jadi dari khusus ke umum. Nah, hal tersebut dinamakan generalisasi. Kemudian yang kedua adalah analogi, yaitu cara penarikan simpulan dengan membandingkan informasi-informasi atau fakta-fakta yang ada pada sebuah teks atau paragraf. Nah, karena paragraf itu harus memenuhi prinsip kesatuan dan kepaduan, maka informasi-informasi yang ada pada paragraf tentunya akan saling berkaitan. Dengan begitu, teman-teman akan lebih mudah jika dapat membandingkan informasi-informasi yang ada pada sebuah paragraf. Jadi misalnya paragraf 1 nih, ada 5 kalimat. Nah, kalimat pertama membahas tentang apa, kedua tentang apa, begitupun selanjutnya sampai kalimat 5. Dengan begitu, teman-teman akan dapat mengetahui bahasan-bahasan dari setiap kalimat dan dengan mudah dapat menentukan simpulan. Yang ketiga adalah kausal. Kausal merupakan cara penarikan simpulan dengan menggunakan fakta yang berupa sebab dan akibat. Oke, nanti akan ada contoh soal yang seperti kausal ini. Oke teman-teman, itu tadi materi tentang cara penarikan simpulan. Nah, untuk teman-teman agar lebih memahami, Kak Cynthia punya beberapa contoh soal nih. Yuk kita berlatih. Nomor 1. Petunjuknya, bacalah teks di bawah ini, yang ditanyakan adalah simpulan yang tepat. Oke, sebagai salah satu soal untuk berlatih, Kak Cynthia beri waktu 2 menit untuk teman-teman menentukan simpulannya. Kira-kira yang mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang D. Salah satu cara menurunkan berat badan adalah mengonsumsi rumput laut. Pemilihan simpulan tersebut menggunakan cara generalisasi, yaitu menggunakan informasi-informasi khusus yang dapat mewakili keseluruhan informasi yang terdapat dalam teks. Dalam teks tersebut, informasi khusus yang dapat mewakilinya adalah kegunaan alginat dan rumput laut,
untuk menurunkan berat badan bagi para penderita obesitas. Coba kita lihat ya teman-teman. Pilihan A, mengapa salah? Karena hasil penelitian yang sangat penting bagi para penderita obesitas hanya mewakili salah satu kalimat saja, ya, yaitu pada kalimat ketiga. Menurut salah satu penelitian, mengonsumsi alginat yang terkandung dalam rumput laut dapat menekan proses pencernaan lemak di dalam usus. Nah, jadi pilihan A salah karena hanya mewakili salah satu kalimat saja. Yang B, obesitas menjadi ancaman besar di negara-negara berkembang. Hal tersebut juga hanya mewakili salah satu kalimat saja, yaitu kalimat 1. Kemudian yang C, solusi yang dapat mencegah obesitas adalah kurangi tidur dan makan malam. Hal tersebut berlainan ya dengan topik yang dibahas pada teks. Kemudian yang E, mengapa salah? Karena alginat dapat membantu seseorang yang ingin obesitas. Itu juga berlainan dengan topik bahasan dalam teks. Sehingga yang betul adalah jawaban yang D. Oke teman-teman, ada soal nomor 2 nih. Silahkan kerjakan dalam waktu 2 menit juga ya. Ayo yang mana simpulan yang tepatnya? Ya, jawabannya adalah yang A, B, C, D, atau E. Jawabannya yang C, yaitu pasar modern menjadi prioritas masyarakat menengah atas karena memberikan kenyamanan, keamanan, dan kebersihan dalam berbelanja. Konjungsi karena menjadi makna tersirat sebagai konjungsi sebab. Jadi pemilihan simpulan tersebut menggunakan cara kausal atau sebab akibat. Oke adik-adik, pembahasan tentang simpulan sudah selesai. Jangan lupa untuk mengakses materi lainnya juga ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Tetap semangat para pejuang UTBK. Yuk bisa yuk!